Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita kembali lagi setiap hari Sabtu dengan kajian kita, yaitu Yuk KI atau Yuk Kajian Islam, di mana kita bersama-sama mengkaji Islam kafah. Kembali lagi bersama Hani, MC kita. Bukan MC kita, MC teman-teman semua, yang insya Allah akan memandu sekitar 2 jam ke depan untuk kajian pada hari ini. Nah, di sini aku mau ngingetin buat teman-teman semua untuk selalu ngikutin sosial media kita, yaitu ada IG, Telegram, Facebook, dan juga YouTube. Kalau IG jangan lupa di-follow, kalau Facebook jangan lupa diikutin, sama kalau YouTube jangan lupa di-like, subscribe, komen, dan juga share. Bagiin ke teman-teman ya, karena insya Allah tiap minggu kajian kita ini akan di-share ke dalam YouTube. Jadi teman-teman bisa nonton ulang kajiannya dan membagikan ke teman-teman yang lain. Sebelum kita masuk ke pemateri hari ini atau kajian kita pada hari ini, Hanif mau ngingetin bahwa kita punya aturan forum nih, di mana yang pertama teman-teman diminta untuk membuka kamera ya atau on cam, dan juga jangan lupa menutup auratnya karena di sini di sini semua emang akhwat only, tapi seperti yang tadi aku bilang bahwa kajian ini bakalan kita share ke YouTube, jadi tetap selalu dijaga ya auratnya. Dan apabila kalau ada uzur, teman-teman boleh menonaktifkan kameranya. Dan ketika pemateri nanti sudah mulai menjelaskan, teman-teman diminta untuk men-unmute suaranya. Dan apabila pemateri meminta teman-teman berpendapat, maka teman-teman diharapkan untuk aktif senantiasa berdiskusi. Jadi kajian kita berjalan sangat aktif ya. Mungkin kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita hari ini, Assalamualaikum Kakak, ada Kak Widi, sama Kakak, sebentar ya. Ada Kak Widi sama Kak Falza, Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya kelupaan ada satu bagian yang paling penting, yaitu jangan lupa kita memulai doa. Insya Allah doa kali ini akan dipimpin seperti biasa oleh Ukti kita, Ukti Yuli. Pada Ukti Yuli, dipersilahkan. Baik, terima kasih Hani. Untuk menambah keberkahan kita, forum kita kali ini, dan juga supaya lancar acara dari awal sampai akhir, mari kita buka dengan pembacaan umur kitab dan doa sebelum belajar. Dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah dibacakan doa dan juga dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Sebelum kita masuk ke pemateri pertama, mungkin kita sapa-sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak Aski. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba kita sapa yang lain. Di sini ada Kak Rahma, ada Kak Fitri, ada Kak Nisa, ada Kak Eka, ada ini siapa nih? Kak Neng Shirley. Mungkin kita review sedikit ya tema kajian kita pada hari ini. Kan judulnya adalah Best Prepare to Our Journey. Yaitu adalah Marhaban ya Ramadan, di mana kita bentar lagi akan menyambut Ramadan ya teman-teman, di mana udah tinggal menghitung hari ya. Sekitar 2 hari lagi kalau nggak salah ya kan? Nggak nyangka ya kita udah ketemu Ramadan lagi. Kalau nggak salah Ramadan tahun lalu juga udah pandemi ya. Dan sekarang kita menjalankan Ramadan di tengah pandemi lagi. Nah, mungkin kita langsung saja sapa nih pemateri pertama kita, ada Kak Falza. Halo Kak Falza, tadi udah kan salamnya ya? Ya. Hai Hani. Ya. Gimana Kak Falza? Sekarang Kak Falza sibuknya ngapain nih? Sekarang aku ngajar aja, sambil mendalamin program juga. Udah sih sama ngisi kajian gitu. Oh gitu, iya. Hani mau nanya nih Kak, kan judul tema kita kan Best Prepare to Our Journey, artinya kan menyiapkan bekal kurang lebih ya artinya ya, maaf ya kalau bahasa Inggrisnya agak-agak kayak gitu. Kurang lebih artinya kan menyiapkan prepare itu kurang lebih persiapan terbaik untuk perjalanan. Kira-kira perjalanan menyiapkan apa nih Kak? Yang seperti kita tahu udah jelas ya, marhabannya Ramadan berarti menyiapkan untuk Ramadan. Ya, mungkin kalau di pikiran Hani mungkin nyetok makanan kali ya Kak, buat sahur, buat buka, nyiapin bahan-bahan buat bikin kolak, beli dulu kolang-kalingnya, santannya, ya kan nanti gimana ya biasa lah ya, para Ramadan itu apalagi nanti ya
banyak lah, nanti ada takjilan, ngabuburit, taraweh, pokoknya ya Ramadan yang seperti sudah kita lewati dari tahun ke tahun. Iya, betul. Emang kalau misalnya bilang Ramadan itu persiapannya banyak banget ya, karena emang bulan Ramadan itu adalah bulan mulia. Insyaallah. Aku juga ada prepare ini nih, aku jadi promosi dulu ya. Cara Waduh. kurma, karena aku jualan juga. Jadilah kalian promosi gitu. Kalau beli kurma bisa di aku. Jangan lupa ya teman-teman ya, hubungi ke nomor Kafalza. Oke, siap, Masya Allah. Oke, gimana nih? Mau lanjut ke materinya atau gimana? Ya lanjut Kak, nggak apa-apa. Oke, aku izin share ini ya. Oke, kelihatan kan ya? Aduh, kebalik. Sebentar. Kebalik ini. Iya Kak, udah kelihatan kok. Kebalik gak tapi? Kok nggak kebalik? Enggak. Slide awalnya apa memang? Sejauh mana mengetahui tentang Ramadan kan? Ini kebalik nggak? Nggak kebalik. Enggak. Di aku kebalik ya. Coba itu di pengaturan videonya jangan di mirror. Ya. Oke. Akannya sip. Masih kebalik ya. Udahlah biarin. Aku bacanya di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai izin ya. Ukti semuanya. Ini Afwan kalau misalnya kamera aku kurang jelas ya karena memang posisinya di dalam ruangan dan cahayanya itu kurang. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada pertama Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan amanah kepada aku sehingga bisa berbagi ilmu. Ini bukan berbagi sih, ini temanya sharing ya. Sharing ilmu, nanti juga aku minta pendapat nih dari teman-teman mengenai persiapan Ramadan itu nanti gimana. Alhamdulillah juga terima kasih kepada panitia Yuki Community. Mudah-mudahan gak bosan ya, aku terus yang beberapa kali yang mengisi gitu. Ya. Mudah-mudahan juga menjadi semangat nih buat teman-teman semua. Kalau Kak Falza bisa beberapa kali, kalian kapan gitu. Insya Allah ada waktunya ya, waktu kita mengisi. Lanjut hari ini temanya tentang best prepare to our journey. Marhaban ya Ramadan, insya Allah. Nah, ini terkait bulan Ramadan, yang benar kata Hani tadi, menghitung hari kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Insya Allah kalau di tanggalan itu antara Selasa atau Rabu gitu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ya, dan kita bisa menyelesaikannya dan bisa mendapatkan hikmah dari bulan Ramadan yang insya Allah akan kita lalui. Oke. Sejauh mana kita mengetahui tentang Ramadan? Di Ramadan ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ya, terdapat dalam surah Al-Baqarah yang artinya Al-Baqarah ayat 183 yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang kamu
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini mohon maaf karena ini belum tidur ya, jadi ngomongnya kemana-mana, aduh afwan jidun. Bertakwa di antara kamu sebagaimana seperti orang-orang yang sebelum kita. Nah, memang, dalam Islam ini diwajibkan ya, kita untuk berpuasa sebulan penuh di hari Ramadan. Nah, ketika misalnya kita mengingat Ramadan, terlebih ke aku sendiri ya, kalau misalnya dulu para sahabat itu ketika datang Ramadan jauh dari, sekitar 6 bulan, itu para sahabat itu udah, menantikan gitu, kayak menyambut Ramadan itu seperti sukacita, jadi sangat merindukan bulan Ramadan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya aku pribadi, menyambut bulan Ramadan sih memang semangat gitu. Nah, kalau aku lebih kepada di awal, bulan Rajab, aku cerita sedikit ya. Di awal bulan Rajab karena kan ada doanya ya, Allahumma baligh lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Nah, kalau aku mulai teringatnya Ramadan itu ketika bulan Rajab karena diingat, sama, doa itu gitu sehingga ketika misalnya ingat bulan Rajab, terus, selalu tersambung dengan doa itu. Jadi ada, oh berarti ada pemikiran, oh berarti 2 bulan lagi nih akan menyambut Ramadan gitu, Ramadan akan datang, menyambut kita semua umat muslim di seluruh dunia ini, tuh. Nah itu dari, Ramadan ya. Ini aku, cerita sedikit ya gimana, persiapan aku ketika menyambut Ramadan ini. Nah jadi kan tadi ya, di awal Rajab itu mengetahui kalau 2 bulan lagi. Nah, tapi kadang-kadang karena masih jauh ya, aku sendiri kayak, ya udah 20 bulan lagi gitu, masih lama gitu. Akhirnya kan, bulan Rajab itu kan makin banyak yang kayak, posting doa-doa kayak gitu ya, Allahumma barik lana fi Rajaba, sampaikanlah umur kita ke bulan Ramadan gitu, itu doanya terus banyak banget yang posting terkait dengan doa tersebut. Itu menjadi, disimpan gitu, oh 2 bulan lagi nih, 2 bulan lagi 2 bulan lagi. Jadi maklumat-maklumat itu, tersimpan gitu di benak, 2 bulan lagi Ramadan 2 bulan lagi Ramadan 2 bulan lagi Ramadan. Itu pasti tersimpan ya, ini kisah aku. Terus, masuk bulan Sya'ban, bulan Sya'ban ini yang seperti aku bilang ya tadi, kan karena aku memang penjual penjual buku juga, kadang-kadang ada kurma juga. Nah, di bulan Sya'ban itu ternyata ada, eee, promo besar-besaran gitu ya dari sebuah penerbit itu, promo buku gitu. Itu promo buku dengan tujuan apa? Agar ketika Ramadan itu kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan baca buku itu tadi, gitu. Kan kalau misalnya Ramadan kan kadang-kadang memang ya bukan kadang-kadang, kebanyakan orang itu, memilah-milih, mana nih aktivitas yang bisa kita lakukan di Ramadan, nanti Ramadan ngapain aja ya, gitu. Itu kan biasa ya, kita setting gitu. Misalnya bulan Ramadan minggu pertama mau ini, Bul pekan kedua mau ke ini, pekan ketiga mau ini gitu. Nah itu ternyata buku, banyak sekali promo yang terkait dengan bulan Ramadan itu, di bulan Sya'ban. Nah tambahlah gitu semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Wah Masya Allah, maksudnya dari sesuatu yang saya jual gitu ya, bisa menambahkan semangat gitu untuk menggapai Ramadan. Nah, ditambah lagi ketika, menyambut Ramadan ini kan tadi ya yang aku bilang, eee, karena semalam itu memang ada pesantren weekend dan itu kegiatannya memang dari sore sampai tadi pagi baru selesai, ya itu Masya Allah gitu, bisa menambah ke, kesemangatan aku buat menuju Ramadan ini gitu. Awalnya kan yang tadi biasa aja gitu ya,
ketika misalnya ada postingan, ya udah disimpan 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 gitu di dalam, pikiran, cuman jadi maklumat-maklumat. Nah, terus dimunculkan lagi gitu ketika bulan Sya'ban. Nah, terus ketika beberapa hari yang lalu gitu ya, beberapa pekan lalu, itu Allah mengamanahkan di pesantren weekend gitu. Yang di mana ya mau nggak mau kita kan aku pribadi sebagai pengajar gitu ya, yang mau nggak mau harus menyemangati, harus mengeluarkan semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, disitulah gitu ya, semangat untuk menyambut Ramadan itu semakin berkoar-koar. Jadi intinya adalah cerita dari aku ini ketika, kita mempunyai sesuatu yang sangat besar gitu ya, nggak bisa cuman kita, "Oh iya," gitu, oh iya," gitu, tapi kita harus punya sesuatu yang harus disampaikan. Kayak misalnya tadi, baru terasa ketika bulan Sya'ban gitu, ketika misalnya menawarkan buku, terus juga, dikobarkan lagi ketika pesantren weekend, tadi gitu, kemarin. Nah itu, perlu kita melakukan sesuatu, ya perlu kita menyampaikan sesuatu agar Ramadan itu menjadi, berasa gitu, berasa di dalam dada gitu, berasa semangat pokoknya menyambut Ramadan ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang masih ya, tapi ya aku yakin sih teman-teman pasti udah semangat gitu untuk menyambut Ramadan. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang masih kurang gitu semangat, bisa gitu, menyampaikan cuman kayak obrolan santai aja gitu, "Eh, ternyata, eee, 3 hari lagi kita mau puasa ya," gitu. Omongan-omongan yang kayak gitu walaupun kecil gitu ya, tapi, memberi efek sebenarnya kepada diri yang menyampaikan itu. Nanti atau misalnya teman-teman punya sosial media gitu, berapa gitu. Nah, itu bisa menambah gitu giroh kita untuk menyambut Ramadan. Nah, kok slide-nya nggak ada ya? Oke, persiapan Ramadan. Ini ada yang hilang. Persiapan menyambut Ramadan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari kata marhaban ya Ramadan gitu. Marhaban ya, aku pengen nyanyi tapi tidak memungkinkan kayaknya. Eee, makna dari marhaban ya Ramadan gitu kan sering kita dengar ya, makna marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu memang, maksudnya apa sih? Cuman kayak selamat datang Ramadan gitu, cuma kita mengucapkan selamat datang aja gitu kepada Ramadan. Nah ternyata, makna kata Ramadan ini makna kata marhaban gitu ya, mengandung makna kata seru yang diucapkan untuk menyambut atau menghormati tamu, itu benar ya tadi, sama. Nah, akan tetapi menurut bahasa Arab, marhaban merupakan kata turunan dari awal kata rohab, rohab yang artinya luas atau lapang, sehingga ucapan ini menunjukkan sebuah kelapangan dada atas tamu yang akan datang. Jadi si orang ini akan menerima dengan penuh kegembiraan dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat tamu tersebut. Nah, jadi kata marhaban ini, memiliki arti ruangan luas untuk, kendaraan ya, di kata lainnya memiliki arti ruangan luas untuk kendaraan guna memperoleh kebaikan dan kebutuhan si pengendara, sehingga melanjutkan perjalanan. Jadi, singkatnya itu adalah ketika ucapan marhaban ya Ramadan, berarti itu di dalamnya bukan kayak datang, selamat datang gitu doang gitu, tapi di dalamnya itu ada makna persiapan yang, harus dilakukan nih. Kalau misalnya kita, contohnya kita pergi ke, Alfamaret deh, Indomaret gitu ya, nggak apa-apa ya, nyebut merek nggak apa-apa ya, eee, kita masuklah ke sana gitu. Pasti kan, bisa disambut ya, "Selamat datang," tapi itu kan cuman ucapan doang ya, "Selamat datang di sini, semoga bisa berbelanja dengan nyaman," gitu. Itu kan kayak penyambutan. Nah, berbeda lagi dengan ketika marhaban itu, berarti kita udah punya persiapan gitu, persiapan, sebelum adanya Ramadan. Jadi kata marhaban ini
kita yang menyebutkan mengucapkannya itu dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan gitu. Karena apa? Karena akan datang ya Ramadan gitu, wahai Ramadan. Di mana ya, bulan Ramadan ini yang di mana kita tahu semuanya adalah bulan yang suci gitu, bulan yang mulia karena di dalamnya itu adalah, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu memang, eee, mukjizat yang tidak pernah tidak pernah tergantikan gitulah, bukan tidak pernah tergantikan ya, maksudnya tidak bisa terkalahkan gitu, walau dia sudah 1.400 tahun lamanya gitu ya, tapi sampai sekarang tuh masih dipakai gitu. Nah itu untuk, menyambut Ramadan, berarti kita harus mempersiapkannya nih. Nah terus kira-kira apa, eee, yang perlu dipersiapkan gitu? Ini, eee, yang pertama menyambut Ramadan dengan kegembiraan gitu ya, menyambut Ramadan dengan kegembiraan. Nah tentunya tadi ya, karena memang arti marhaban sendiri ketika misalnya kita ucapkan, ya berarti ada kegembiraan gitu di dalamnya. Terus, yang kedua menyambut Ramadan dengan pengetahuan yang mendalam. Jadi kan, eee, kita masing-masing udah tahu tadi ya, kenapa sih Ramadan itu spesial gitu, kenapa sih, Ramadan itu begitu diagungkan gitu, kenapa sih Ramadan itu sangat istimewa gitu. Nah kita, eee, harus mempunyai, pemahaman terkait dengan Ramadan itu. Nah baru kita bisa menspesialkan si Ramadan ini, ya kan ya. Kayak misalnya adalah sebuah barang lah gitu, kayak misalnya, kita punya HP gitu ya, kita punya HP. Nah si HP ini spesial, kalau misalnya kita ketinggalan aja, kita pergi terus HP-nya ketinggalan, mau nggak mau kan kita balik lagi gitu ya, karena si HP ini merupakan benda yang sangat penting gitu. Eee, nah pun, sama gitu, ketika misalnya kita mau menyambut sesuatu, tapi kita nggak tahu nih, apa sih istimewanya Ramadan gitu, kenapa dia sangat diagung-agungkan gitu. Nanti, ada ya penjelasan selanjutnya terkait kenapa sih, Ramadan itu sangat istimewa, itu nanti ada keutamaan-keutamaan. Yang penting, kita tahu nih, paham kenapa sih, Ramadan ini sangat istimewa. Yang ketiga, menyambutnya dengan doa ya, yang tadi Allahumma baligh lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Nah itu, eee, apa ya, itu adalah harapan sih kalau aku bilang itu adalah harapan kalau aku bisa bertemu dengan Ramadan gitu. Karena memang kita nggak tahu kan umur kita itu sampai kapan gitu ya. Nah, bisa jadi, sebelum Ramadan atau misalnya ini kita, lagi menyiapkan sahur gitu ya, eee eee, qadarullah Allah mengambil kita gitu, ya, dan diharapkan di doa ini bisa bertemu gitu dengan Ramadan. Selanjutnya menyambut dengan tekad dan rencana yang matang untuk mengisi Ramadan. Nah, di sini sebelumnya aku mau tanya nih kepada teman-teman, persiapan apa aja yang udah dilakuin untuk menyambut bulan Ramadan? Aku tunjuk ya, eee, aku mau tunjuk tadi yang pertama datang deh, Neng Sherly. Ada nggak orangnya? Ini kameranya dimatiin soalnya. Ada nggak? Neng Sherly, assalamualaikum. Neng? Nggak tidur kan ya? Masya Allah. Insya Allah tetap menyimak ya. Oke, aku mau nanya deh selanjutnya nanti sambil nunggu Neng Sherly ya. Ini kenapa kameranya pada dimatiin ya? Coba dong tunjukin wajahnya. Aku jadi bingung ini ada orangnya apa enggak ya, kalau misalnya kameranya dimatiin. Aku mau nanya ini dulu deh, eee,
Kak Fitri. Kak Fitri, tadi soalnya kameranya hidup, terus dimatiin. Fitri. Kak Fitri. Ayo teman-teman semua dibuka dong kameranya, biar kita berasa nih kajiannya. Walaupun tetap kajian online ya Kak, setidaknya kan ya bisa merasakan hawa-hawa majelisnya, saling Iya, bertatap betul. walaupun via online. Ya Iya. Kak Fitri, Kak Fauza, maaf ada kendala. Ya, persiapan ya Kak? Iya, udah persiapin apa aja nih buat menyambut Ramadan? Persiapan, kalau untuk aku sih ya, ingin lebih fokus lagi untuk tahsinnya. Karena kan tahun kemarin, apa ya, belum satu hatam sih, belum mencapai. Karena kan ada apa namanya perempuan kan ada kendala ini ya bulanan gitu kan, jadi nggak kekejar situ. Jadi aku kira-kira bisa nggak ya nanti Ramadan tahun ini minimal satu gitu loh, satu hatam dulu dia untuk Al-Quran gitu kan. Untuk 2-3-nya itulah bonus gitu kan. Itu sih persiapan untuk tahsin. Terus apa lagi ya? Ibadah pastinya ya. Ibadah sunnahnya pengen kencengin lagi gitu kan. Ya walaupun saat-saat ini juga kadang suka ya godaan-godaan mah ada aja gitu loh Kak. Kayak gitu sih untuk Oke, syukran Kak sudah sharing persiapannya. Aku juga mau nanya sama Dina Askia. Udah lama nggak dengar suaranya Dina. Hai Kak, ya kenapa Kak? Udah prepare apa aja nih buat Ramadan? Aku buat prepare awal Ramadan besok, aku udah beli daging buat sahur Masya pertama. Allah. Terus tadi sih ya kalau kata Fitri itu kan perempuan tuh biasanya susah untuk khatam di bulan Ramadan gitu ya, karena memang Ya. terpotong masa haid gitu ya. Nah aku tuh beberapa kali memang kayak gitu ya, pernah mempunyai pengalaman yang sama. Cuma beberapa tahun akhir ini tuh aku udah bisa ngakalin gitu, kayak misalkan nih ketika Ramadan udah mau deket, kadang aku tuh nabung jus dulu tuh, jadi berapa jus gitu. Biasanya kan kalau perempuan itu Iya. 7 hari gitu ya masa haidnya normalnya gitu ya, umumnya 7 hari. Jadi aku nabung 7 juz dulu, terus baru dilanjutin tuh pas bulan Ramadan tuh ya, dilanjutkan kan. Jadi pas nanti haid itu ya alhamdulillah tetap jalan, maksudnya tetap terlaksana, hatamnya juga terlaksana gitu. Terus apalagi sambil prepare ilmu juga gitu ya kan, memang kita tuh nggak bisa cuma puasa aja ya tanpa ada suatu target yang pengen dicapai gitu. Karena kan memang bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah, bertabur pahala gitu ya. Jadi masa mumpung ada bulan yang bertabur pahala nih, jangan cuma puasa aja gitu ya. Maksudnya sayang gitu ya kalau misalkan kita cuma puasa aja, pahala puasa aja, tapi ya memang harus dipersiapkan untuk menuntut ilmunya lebih banyak juga gitu. Itu sih Kak. Masya Allah. Syukran Kak Dina udah sharing. Suaranya ke mute. Maaf. Oh iya, maaf. Ya, aku ini bergiliran ya, nanti jadi teman-teman kasih satu aja gitu ya, apa prepare-nya apa gitu untuk menyambut bulan Ramadan biar nanti semuanya kebagian gitu. Kita tahu nih prepare apa yang dilakukan teman-teman, bisa siapa tahu bisa menjadi motivasi buat kita. Oke, selanjutnya mau dengar Din Hafa Debi. Oke. Ya, coba Dina juga nih aku panggilnya.
Iya, Kak. Ya, Dina udah persiapan apa aja nih, Din, untuk Ramadan? Belum ada persiapan sih, Kak. Belum. Ya Iya. Allah. Kalau yang itu adiknya ya? Iya. Iya. Persiapannya apa nih? Untuk menyambut Ramadan. Jawabnya ikut Quran. Kan lagi nakon-nakon. Maaf, nggak ngerti aku. Hatam Al-Quran dalam 1 bulan. Yang ngomong mana mukanya? Temui kakak. Kenapa semua? Katanya udah hafalan atau Hatam Quran 1 bulan dalam 1 bulan. Oh, berarti tahsinnya berarti ya tadi kayak sama kayak Fitri gitu ya. Semoga Allah mudahkan ya. Selanjutnya aku mau nanya Hanifah. Kamu juga ikut ditanya ya. Jadi semuanya kena. Tenang ya, belum kebagian. Aku Ya, persiapannya persiapan apa? persiapannya sebenarnya nggak ada juga sih, Kak. Ada nggak ya? Paling persiapannya mungkin untuk persiapannya jujur ya, Kak, sebenarnya persiapannya mungkin tekad sih, Kak. Gimana yang kayak Kak Fitri bilang, ingin mencapai target-target kayak misalkan ya khatam atau enggak sholat Tuhannya lebih lebih kencang lagi. Ya namanya juga rencana ya, Kak. Semoga aja sih nggak jadi wacana. Semoga terlaksana ya. Iya, mungkin belajarnya mungkin kayak belajar bahasa Arab atau enggak ikut kajian-kajian itu lebih intensif lagi. Jadi ya Ramadannya lebih produktif dan berkah lah. Kurang Amin. lebih gitu sih. Oke, Masya Allah. Syukran, Kak Hani. Selanjutnya ada Kak Anissa. Aku malu jadi nanyanya ya. Kak Anis. Kak. Ya. Udah prepare Persiapan apa ya? aja? Iya. Kalau yang lain-lain tadi sudah diwakili. Nah, kalau yang paling pertama kakak lihat itu adalah mengingat kembali fikih-fikih terkait dengan berpuasa atau saum ya. Nah, kemarin alhamdulillah sudah sempat buka paling tidak ya buku yang sederhana sekali, buku fikih Islam. Nah, itu di sana sudah mulai dilihat-lihat lagi meskipun sudah tahu ya, tapi perlu diingatkan kembali, kemudian di-refresh ya terkait dengan dalil-dalil berpuasa Ramadan, kemudian juga rukunnya, syaratnya, syarat sahnya. Nah, itu yang seperti itulah. Intinya lebih ke fikih sih yang paling diperhatikan. Dan hari-hari ini kan banyak ya berseliweran ya fikih-fikih terkait dengan Ramadan ini yang mau nggak mau memang harus dikembalikan lagi ya, diperhatikan. Itu saja yang mungkin di-share, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga melakukan hal yang serupa karena ini hal yang sangat penting. Gitu. Masya Allah. Syukran Kak Anis. Next mau kalau Rahma walaupun dimatiin kameranya bisa ngomong nggak, Rahma? Bisa, Kak. Ya, sudah prepare apa, Rahma, buat Ramadan? Kalau prepare sih nggak terlalu ya, apa ya? Lebih ini sih, Kak, lebih nyiapin kayak strategi nih nanti itu bulan Ramadan mau, soalnya kan ini aku kan udah jadi pengurus di salah satu kegiatan mahasiswa gitu, kerohanian gitu. Jadi selama Ramadan itu ada acara Gema Ramadan. Jadi situ tuh kita tuh kayak ikut andil di acara tersebut selama 30 hari itu. Jadi kayak sekarang sih kayak lebih nyiapin strategi nih gimana biarin supaya tahsinnya tetap jalan, terus organisasi jalan, terus kuliah juga sih, soalnya pas Ramadan masih kuliah sama praktikum. Jadi kayak gitu sih Kak, mungkin lebih
siapin strategi gitu. Oke, Masya Allah. Syukran, Rahma. Yang belum ditanya, aku mau nanya Vera. Vera ada nggak orangnya? Assalamualaikum, Vera. Vera ada orangnya? Kalau nggak bisa hidupin kamera nggak apa-apa. Ada? Oke. Kenapa? Oke. Oh, ini Hani sama kayak Hanifah ya tadi ya? Hani ini sama nggak sih sama Hani? Sama ya? Ya, iya sama Kak. Iya, ya, nggak apa. Ini Mau aku tanya lagi tadi. sama udah diwakili sama Hanifah Hanjani. Kalau ini selanjutnya Etrin. Oh, ini ada chat dari Neng Sherly, Masya Allah. Mohon maaf, suara dan gambarnya delay. Jadi Neng Sherly ini prepare, aku ikut pesantren kilat di majelis murojaah hafalan, target hatam Al-Quran 5 kali, hatam baca buku Sirah Nabawiyah, ibadah sunnahnya lebih ditingkatkan lagi dari hari biasanya. Masya Allah. Barakallahu fiik, Neng Sherly. Semoga Allah mudahkan ya. Nah ini gimana? Etrin sama Tias. Tias biasanya mau nih buka kamera. Coba dong, satu orang lagi. Etrin, Tias. Etrin. Oke, siap. Tias, oke. Iya, Sudah Kak. prepare apa aja nih buat menyambut Ramadan nanti? Prepare. Kayaknya belum ada prepare ya, Kak. Cuman ada target-target aja gitu kan. Kayak Ramadan tahun lalu kan, aku sendiri emang nggak hatam ya. Ini apa namanya tuh, Al-Qur'annya gitu kan. Apa namanya ya? Kalau Ramadan tuh biasanya kita baca Quran itu biasanya sampai hatam. Nah, tahun kemarin itu nggak hatam. Jadi pengennya tahun ini itu hatam. Gitu. Sama mau lagi pengen baca-baca buku gitu. Itu aja sih, Kak. Masya Allah. Syukran Tias. Sudah mau berbagi. Oke, alhamdulillah ya. Aku balik lagi ke materi. Ya, alhamdulillah. Kenapa jalan? Masih di sini. Nah, persiapan presiden Ramadan, alhamdulillah kita masing-masing sudah mempunyai persiapan gitu untuk bulan Ramadan. Memang ketika Ramadan ini jangan sampai gitu ya, kita semangat di awal terus nanti di akhirnya males gitu. Karena banyak banget gitu ya, banyak banget kebanyakan orang itu di kayak misalnya baca Al-Quran contohnya, tilawah sehari di awal bisa sampai 2 juz gitu, 3 juz, tapi akhir-akhir karena mungkin disibukkan dengan hal yang lain atau entah apa gitu ya, tiba-tiba jadi tilawahnya berkurang. Terus kayak misalnya apa tarawih ya, salat malam gitu ya, salat malam setelah Isya yang awalnya itu shaf di masjid itu penuh, lama-lama hilang gitu, cuma 1 atau 2 baris doang. Nah itu memang perlu namanya tekad yang kuat gitu untuk menjalankan Ramadan ini. Kan karena tadi kita sudah menyambutnya ya, menyambutnya dengan segala perasaan yang tak terduga gitu ya, yang dengan senangnya kita menyambut Ramadan dan kita harus tata gitu perasaan ini sampai akhir gitu. Kalau misalnya Rasulullah dulu Rasulullah sahabatnya gitu ya
setelah 6 bulan dari Ramadan itu masih terasa kehilangannya gitu. Dan itu terasa kehilangan Ramadan karena memang ketika Ramadan ini momen yang paling spesial, ya momen yang paling ditunggu-tunggu sama umat Islam. Karena apa? Nah, karena kita melihat ya keutamaan di bulan Ramadan. Ini nggak kelihatan lagi aku. Adalah bahwa puasa Ramadan merupakan penyebab terampuninya dosa-dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang istimewa karena kita pasti berlumur dosa gitu ya. Dan Allah itu memberikan kesempatan di bulan Ramadan untuk mensucikan diri sebanyak-banyaknya gitu, membersihkan diri sebanyak-banyaknya dari perbuatan dosa. Terus terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang paling dikejar. Nah, makanya kenapa kita harus memelihara semangat Ramadan, spirit Ramadan itu di awal sampai akhir, karena memang di akhir-akhir bulan Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Jadi itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan ini juga keistimewaannya luar biasa gitu. Dan kita sebagai manusia itu nggak tahu ini waktu pastinya kapan gitu. Entah itu misalnya di 21 Ramadan, 23, 25, wallahu alam gitu. Kita hanya mengetahui dari ciri-cirinya, kita hanya berikhtiar, berharap gitu ya, semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, selanjutnya apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, itu keutamaan di bulan Ramadan. Selanjutnya apa nih baca? Keutamaan dan manfaat puasa yang bersifat ukhrawi maupun duniawi. Nah, jadi dari sisi misalnya pahala dapat, tentu dari sisi dunia pun juga dapat ya. Dari duniawinya itu kita dapat karena apa? Karena ketika berpuasa banyak penelitian bahwa berpuasa itu baik gitu untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang puasa itu hanya menyiksa diri sendiri gitu. Nah, padahal mungkin mereka nggak tahu bahwa puasa itu mempunyai kesehatan gitu, dampak yang bagus untuk kesehatan. Dan besarnya keutamaan amal soleh yang dilakukan dalam bulan ini dan besarnya motivasi Rasulullah SAW untuk memacu kaum muslimin beramal soleh pada hari ini. Dan jadi ini juga sebagai pemacu ya bagi diri kita. Terus juga kita juga ingat bahwa Rasulullah SAW itu selalu ketika Ramadan ya itu ada momen-momen spesial gitu di bulan Ramadan. Nanti insya Allah momen-momen spesial itu akan disampaikan oleh Kak Widi gitu ya. Momen apa aja sih gitu di bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan yang kita tahu gitu ya. Insya Allah teman-teman udah tahu gitu ya. Ini reminder kembali bahwasanya keutamaan ini harus kita tak kejar gitu untuk mencapai untuk mendapatkan keutamaannya. Ini kemarin untuk ini ya untuk mendapatkan kan tadi kita udah prepare gitu ya untuk bisa menjaga semangat kita gitu untuk sampai akhir. Aku mempunyai sebuah jurnal dan ini nggak dijual ya, nggak dijual karena ini dapatnya gratis gitu. Jadi ini kalau ada yang minta bayaran jangan mau gitu. Nah, ini ada jurnal nanti insya Allah aku bagikan ya ke grup Yuki Community yang insya Allah ini bisa menjaga keistiqomahan kita untuk untuk tetap konsisten gitu. Bisa tadi dari tilawahnya, terus kajian-kajian yang banyak gitu ya ketika bulan Ramadan, terus kajian tentang fikih-fikih terkait dengan Ramadan itu, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dibolehkan gitu ya. Ini bisa tertata gitu ketika kita mencatatnya.
Nah, sebentar, ini laptopnya. Nah, izin share screen ya. Nah, ini aku yang punya 2020. Nah, kelihatan ya? Jadi di sini ada jurnal. Kalau menurut aku ini membantu banget ya, karena aku alhamdulillah juga punya jurnal sendiri. Jadi di sini kita tulis target Ramadannya gitu. Kalau misalnya tadi ada yang tilawah di sini ya, kita bisa tulis di sini target Ramadan kita itu apa. Terus ini manajemen. Nah, ini manajemen keuangan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika eh kayak tadi Dina Askia beli daging gitu ya di awal Ramadan, akhir-akhirnya makannya mie lagi gitu ya. Harus memanajemen gitu. Ini amalan hariannya nanti bisa kita lihat gitu seberapa konsisten sih kita untuk melakukan amalan-amalan itu nanti dan selanjutnya gitu. Ini juga untuk hafalan Al-Qur'annya, jadi kita lebih tercatat gitu. Kita jadi tahu dan kita bisa mengukur gitu. Seberapa seberapa lama mampu kita gitu. Seberapa banyak mampu kita untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan hari ini. Nah, semoga Allah memudahkan kita dan Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan besok. Alhamdulillah. Nah, cukup dari penjelasan terkait persiapan Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, bisa bisa terbagi semangatnya, bisa tertransfer girohnya gitu untuk menyambut bulan Ramadan. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan dari Kak Falza. Kalau menurut aku sih, menurut Hani sendiri cukup menampar ya, di mana kita ya kurang lebih harus selalu diingatkan di mana emang sih ini agenda tahunan yang tiap tahun umat muslim bakal merayakannya, yaitu Ramadan, dan nanti menyusul Idul Fitri juga. Namun yang saya Kak Falza bilang tadi, kadang kita suka lupa keutamaannya, atau kadang tekad-tekad kita yang harusnya kita punya progres lebih baik lagi dari tahun kemarin, tapi sekarang ini bagaimana, kayak gitu. Jadi nggak cukup ya cuma rencana doang, tapi emang harus dipaksakan, ditekadkan. Lalu juga jangan lupa berdoa sama Allah buat dari kasih keistiqomahan kayak yang udah Kak Falza jelasin tadi kan, beberapa keutamaan Ramadan sama gimana sih kita harus prepare ya kan untuk memasuki Ramadan ini, bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Bahkan setelah bulan Ramadan itu para sahabat pun masih merindukan bulan-bulan Ramadan ya kan. Sedangkan kalau kita jangan kita ya, mungkin orang di luar sana ada yang berpikir, ya ampun udah Ramadan lagi nggak terasa ya. Kira-kira komentarnya apa ya? Merasa beratkah atau apa ya? Harusnya kita patutnya ya mencontohi para sahabat gitu. Bahkan setelah bulan Ramadan, setelah selesai pun mereka masih merindukannya gitu. Sedangkan kita baru menyambutnya aja, bukan kita tadi. Sedangkan beberapa orang di luar sana menyambutnya kurang gitu. Kurang dengan sukacita atau dengan berbahagia. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan keistiqomahan ya teman-teman. Dan semoga yang tadi teman-teman ucapin persiapan-persiapan tadi emang benar-benar terrealisasikan di Ramadan ini ya. Amin. Sekarang kita sapa pemateri kita yang kedua, Kak Widi. Halo Kak Widi. Kak Widi kameranya belum aktif ya? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Widi suaranya patah-patah. Gambarnya juga perih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas belum? Ini jaringan. Suaranya jelas, tapi gambarnya gambarnya patah-patah.
Ya, Kak Widi, gimana? Kayaknya masih agak patah-patah ya, Kak Widi. Masih putus-putus enggak? Masih, Kak. Masih putus-putus nggak suara? Ya, Kak. Cek suara lagi, Wid. Coba cek lagi, Kak. Guys, kedengaran jelas? Alhamdulillah kedengeran, Kak. Alhamdulillah. Kita sapa dulu nih ya, Kak Widi. Gimana, Kak Widi, kabarnya? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Sedikit flu sebetulnya, tapi ini udah lumayan reda daripada beberapa hari sebelumnya. Tapi insya Allah. Tadi kan Kak Falsa nih, kayaknya Kak Falsa kan hanya ke peserta doang. Coba kita tanya Kak Widi nih, persiapan Kak Widi sendiri buat Ramadan gimana? Kak Falsa curang nih, Kak Widi nggak ditanya. Tadi kamera dimatiin. Oh iya, oke. Kamera siapa yang dimatiin? Kamera kamu, Wid. Jadi gelap. Enggak, tadi kamera aku on terus, Kak, beneran. Enggak, aku matiin dari awal. Oh, tadi gelap ya? Iya. Tampilannya gelap soalnya. Dari awal on terus kok kameranya, nggak dimati-matiin. Sinyal. Tapi dari tadi suara kami lancar kan di Kakak? Lancar banget. Jelas banget kok tadi Kak Falza bilang. Iya, gimana Kak Widi persiapan Ramadan Kakak? Persiapannya apa ya? Kebetulan sekarang kan Widi cukup intens ya di Mahad, jadi lumayan bisa membersamai anak-anak para penghafal Al-Quran. Nah itu tuh bisa jadi prepare buat diri sendiri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tadi sebenarnya udah banyak disebutkan kan sama teman-teman ya, termasuk salah satunya memperbaiki tahsin gitu kan. Nah, alhamdulillah di sini juga setiap sepekan sekali itu ada upgrading tahsin. Jadi kita nggak yang mencukupkan atas ilmu sebetulnya, meskipun mungkin kita anggap kita udah bisa, tapi belum tentu menurut yang ahlinya belum tentu udah bagus. Sementara kan kita dituntut membaca Al-Quran itu harus tartil, dan apalagi kita targetnya kan harus hatam ya, bukan harus, maksudnya targetnya ingin hatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dan salah satunya juga alhamdulillah ditambah lagi sudah mulai ini nih nyicil tadi yang kalau kata Kak Aski, untuk meminimalisir nanti kalau di tengah bulan Ramadan kita dapat haid, nanti nggak ada alasan lagi untuk nggak hatam karena alasan haid gitu. Jadi udah diminimalisir nih mulai dari sekarang udah mulai dibaca dari awal juz gitu. Itu sih mungkin. Masya Allah. Sama yang paling penting itu adalah bulan suci Ramadan tadi kan sudah disampaikan nih sama Kak Falzah. Banyak keutamaannya gitu. Jadi di awal-awal ini sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, justru kita kayak udah mulai meminimalisir hal-hal yang mungkin apa ya kemaksiatan yang mungkin kita udah, yang selama ini kita anggap sepele, yang mungkin selama ini kita anggap udahlah itu kan masih hal-hal kecil gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu tuh mulai diminimalisir gitu. Dan insya Allah itu udah banyak dilakukan oleh sama teman-teman semua. Insya Allah. Masya Allah, udah terangkum lagi ya sebenarnya sama apa yang tadi kau disebutkan, dan yang terakhir itu tambahan yang ampun itu juga sih sebenarnya aku juga harusnya meminimalisir kelalaian yang sampai bingung aku harus ngomong apa Kak. Itu PR kita bersama. Betul banget tuh. Tadi kan Kak Falza udah jelasin nih gimana persiapan mengenai Ramadan, bahkan sejarah para sahabat dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira sekarang gimana ya Kak Ramadan di masa Rasulullah dan para sahabat? Seperti yang kita ketahui, zaman kita dan zaman Rasul itu tentu berbeda kan. Cuma ya balik lagi, tuntunan kita adalah Rasul. Walaupun kita hidup di zaman yang berbeda, di tahun yang berbeda, tetap tuntunan kita Rasul, mau pakai apapun itu. Ya Kak Widi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita langsung mulai berarti ya? Iya Kak.
langsung saja. Berarti izin share screen ya. Bismillah. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, nanti kalau misalnya suara Widi putus-putus atau kurang jelas, nanti boleh langsung disela aja ya, karena khawatir malah materinya nggak nyampe. Ini tentang Ramadan, tadi sebelumnya udah banyak disampaikan oleh Kak Falza, dan itu tuh ngena banget buat kita gitu. Apalagi kalau udah bahasannya tentang keutamaan bulan Ramadan, Masya Allah. Ini jadi PR buat kita, kemudian juga apalagi ditanya tadi persiapan Ramadan udah sejauh mana, rasanya mungkin apa yang kita ungkapkan tadi itu masih jauh dari persiapan yang sesungguhnya gitu kan. Cuman ya namanya manusia kan pasti kita selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri kan. Ketika misalnya ada sentilan-sentilan dari orang lain, kemudian kita misalnya melihat fakta yang lebih baik, yang itu jadikan motivasi untuk kita, kan itu bisa merubah pola sikap, pola pikir gitu, sehingga menjadi lebih baik lagi setiap harinya, insya Allah. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah Ustazah Kak Falza tadi sudah menyinggung terkait bulan puasa, gimana sih bulan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini beberapa poin yang ingin Widi sampaikan terkait puasanya Rasulullah dulu itu seperti apa gitu. Ini lebih ke arah lebih ke arah ketika kita melakukan berpuasa itu sebaiknya seperti apa. Nah, poin yang pertama ini adalah menyegerakan berbuka puasa. Ini setiap poin, setiap hal yang diperintahkan oleh Rasulullah tentu berdasarkan dalil ya. Jadi tidak serta-merta kita kayak kita diperintah untuk melakukan ini tuh cuma karena doktrin, misalnya kamu makan nggak boleh sambil berdiri. Nah, itu kan bukan cuma sebatas kalimat itu yang sifatnya doktrin, tapi ada dasar dalilnya. Nah, begitupun juga dengan poin menyegerakan buka puasa. Ketika buka puasa itu kan ketika azan maghrib. Nah, ketika azan maghrib tiba, kita diperintahkan untuk menyegerakan untuk berbuka puasa. Dalilnya ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa gitu. Masya Allah ya. Namanya orang lagi lapar-laparnya, orang lagi nahan haus, nahan lapar, nahan haus. Terus ada perintah untuk menyegerakan buka puasa, itu kayaknya kenikmatan tersendiri untuk kita. Nggak mungkin juga kan kita nunda-nunda gitu, padahal sudah ditentukan waktu buka puasa itu di jam kapan gitu. Nah, kemudian yang poin yang kedua ini yang harus kita lakukan, yang juga ini perintah dari Rasulullah, adalah mengakhirkan sahur. Ini ada hadis juga ya, yang artinya kami pernah makan sahur bersama Rasulullah, kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan sahur dengan sholat? Rasulullah menjawab, selama bacaan 50 ayat. Nah, ini bukti hujah juga bahwa kita ini harus mengakhirkan sahur. Jadi kalau misalnya kan ada jam imsak ya, jadwal imsak. Nah, biasanya setiap daerah juga kan beda-beda gitu. Nah, kalau udah ada jadwal imsaknya, ya kalau bisa ya jangan kita, misalnya jadwal imsaknya jam berapa ya, jam 4:30 misalnya, atau jam 4:30 kurang, kalau sekarang kan azannya udah jam 4:37 atau 38-an, kalau sekarang kan azan subuhnya bisa. Jadi nanti awal Ramadan itu imsaknya mungkin jam 4:30-an, bisa jadi kan misalnya gitu. Nah,
tinggal di-prepare aja waktu kita makan berapa menit, waktu kita minum berapa menit gitu. Jangan sampai kita bangun jam 2 saking semangatnya pengen sahur gitu kan. Terus bangun jam 2 langsung makan. Nah, gitu. Terus nanti sholatnya diakhirkan gitu. Karena saking ngebetnya pengen cepet-cepet makan gitu kan, cepet-cepet sahur daripada nanti keburu imsak. Nah, kalau Rasulullah kan sholat dulu baru melakukan sahur gitu. Dan Widi rasa ini juga biasa dilakukan oleh teman-teman ya. Kita biasa kalau bangun pagi itu pasti melaksanakan sholat dulu baru sahur. Kemudian makan kurma dan madu saat sahur dan berbuka. Ini sunnah ya, sunnah Rasulullah. Namanya segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah itu kan kita mengikuti sunnahnya. Nah, salah satunya ini makan kurma biasanya, dan yang dianjurkan itu kan ganjil ya, yang jumlahnya ganjil. Jadi mungkin 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian makan madu juga. Sesuatu yang disunahkan dan justru ini tuh kayak banyak banget manfaatnya buat tubuh kita gitu. Kurma banyak banget manfaatnya, apalagi madu ditambah madu ini juga banyak banget untuk manfaatnya buat kesehatan kita gitu. Ya kalau mungkin teman-teman yang mungkin nggak biasa minum madu, ini harus mulai dibiasain nih. Ini salah satu prepare-nya juga nih buat Ramadan. Jadi kalau misalnya nanti ada madu ya di rumah, nah sekarang udah mulai dibiasakan minum madu kalau nggak biasa minum madu. Pelan-pelan sedikit-sedikit gitu. Nah, kemudian juga membaca Al-Quran atau tilawah. Kalau tadi kan teman-teman nih udah banyak nih ditanya sama Kak Falza, prepare-nya apa nih menyambut bulan suci Ramadan? Salah satunya adalah membiasakan untuk membaca Al-Quran, melama-lamakan atau duduk lebih lama lagi. Karena nanti kan untuk persiapan Ramadan tentu kita pengennya lebih lama lagi kan duduk karena targetnya ingin menghatamkan Al-Quran gitu. Meskipun sebetulnya ketika kita ingin mencapai target menghatamkan Al-Quran, sementara kita mengenyampingkan bacaan Al-Quran gitu yang tartil, yang sesuai dengan sifat-sifat makhrajul huruf dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan perlu dipersiapkan dari sekarang ini, bukan cuma target kuantitas tapi kualitasnya juga harus dijadikan sebagai target utama kita gitu. Jadi kan jadi lebih sempurna lagi tuh kalau misalnya kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran, kemudian bacaan kita juga tartil. Nah, yang diperintahkan di sini juga itu bukan cuma dibaca ya, apalagi sampai dihafalkan itu Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang golongan orang yang menghafalkan Al-Quran ya, penghafal Al-Quran. Maksudnya penghafal Al-Quran itu kan salah satu orang yang senantiasa terus memurujuk hafalan Al-Qurannya, terus ziyadah Al-Quran gitu setiap hari, meski hanya satu ayat nggak jadi masalah. Gitu. Atau meski hanya satu baris aja misalnya juga nggak jadi masalah, yang penting kan prosesnya. Tapi kita juga memahami makna demi makna yang ada dalam Al-Quran. Nah ini yang paling penting. Memahami kemudian mengamalkan, mendakwahkan. Nah ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Dulu Rasulullah itu kan Rasulullah dan para sahabat itu kan kayak Al-Quran berjalan ya. Maksudnya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu kan sesuatu yang dia dasarnya itu kuat gitu, qot'i, yaitu Al-Quran. Jadi seperti seolah-olah Rasulullah dan para sahabat itu kayaknya nggak perlu baca Al-Quran juga nggak jadi masalah, soalnya ya mereka udah setiap hari mengamalkan isi Al-Quran gitu. Tapi kan tidak demikian, Rasulullah dan para sahabat itu selalu haus ya untuk selalu senantiasa bertilawah atau membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, ini jadi PR ya untuk kita. Kemudian selanjutnya olahraga. Nah, selain dari sisi kolbu atau hati kita penuhi, kita tenangkan dengan Al-Quran. Kemudian dari sisi kesehatan juga kita harus tetap dijaga ya, olahraga tiap pagi. Menjaga kesehatan juga ini berdasarkan sunnah Rasulullah juga ya. Makanya kalau kita meskipun pandemi yang katanya itu pandemi itu waktu untuk malas-malasan atau banyak rebahan, tapi kan meluangkan waktu untuk berolahraga juga kan penting gitu. Kalau rebahan aja, tiduran aja kan yang ada malah semakin
semakin memaksimalkan titik kemalasan. Gitu. Jadi nanti kita nggak males buat ngapa-ngapain. Jangankan baca Al-Quran, kita misalnya cuci piring aja jadi males gitu kan, karena saking kebanyakan rebahannya. Jadi olahraga ini juga bisa salah satu pemicu ya untuk bisa semangat melakukan aktivitas gitu. Nah, terus selanjutnya nih ada memberikan makanan berbuka puasa atau sedekah lah ya. Biasanya orang berbondong-bondong nih ketika bulan Ramadan, orang semangat-semangatnya membagikan takjil gitu kan. Sore-sore udah mulai masak, apa yang misalnya bikin bakwan atau misalnya punya kurma, meskipun sedikit tapi ya kan setidaknya bisa ngasih satu orang 1 biji. Nah, itu kan juga jadi kebaikan buat dia gitu. Nah, orang pasti berbondong-bondong. Makanya kenapa nggak heran kan ketika bulan Ramadan itu masjid-masjid nih, hampir setiap masjid di jalan-jalan itu biasanya menyediakan takjil gitu. Jadi kalau kadang dulu tuh Widi tuh pernah memanfaatkan momen itu gitu. Karena kan biasanya kalau dulu kan masa-masa apalagi kalau misalnya kita nggak punya pendapatan ya, kayak apa ya, nyari mana nih masjid yang menyediakan takjil plus ada makanannya juga gitu. Nah, kadang itu jadi dimanfaatkan buat kita gitu. Dan rata-rata kan masjid pasti menyediakan itu gitu. Kenapa mereka apa ya, berpikir ke arah sana? Padahal kan itu mengorbankan harta mereka. Ya karena berpahala. Begitupun kita, kalau kita mampu dan itu berpahala niatnya karena Allah, pasti kita akan lakukan itu, gitu kan. Nah, mungkin kalau kita dari sisi harta mungkin nggak mampu, ya senyum pun itu jadi pahala buat kita gitu, tersenyum terhadap saudara kita. Nah, terus kemudian selanjutnya ini berdakwah, ini poin berdakwah juga ini menjadi apa ya, sesuatu yang diperintahkan juga oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah juga dulu ya berdakwah gitu, meskipun bulan Ramadan ya, istilahnya haus, nggak makan seharian, nggak minum, nggak apa ya, ya sama halnya, maksudnya aktivitas itu sama halnya seperti aktivitas yang selain di bulan Ramadan. Bahkan aktivitas di Ramadan ini Rasulullah jauh lebih memaksimalkan lagi gitu. Kalau orang-orang kayak kita mungkin kayak apa namanya, mentang-mentang Ramadan nih diminimalisir agenda-agendanya. Kenapa? Karena khawatir lemas, khawatir pengen buka, khawatir capek dan lain sebagainya. Padahal itu waktunya untuk semakin memperbanyak aktivitas dakwah gitu kalau Rasulullah. Makanya jadi cambukan ya, tamparan untuk kita. Jadi harusnya semakin semangat lagi ketika Ramadan tiba, apa namanya, porsi dakwahnya, peran kita dalam dakwahnya itu harus lebih optimal lagi. Masya Allah, ini jadi Masya Allah, jadi apa ya, jadi tamparan intinya gitu. Ini ada dalil ya dari Al-Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini terutama yang Masya Allah, apalagi panitia-panitia yang luar biasa, nggak pernah ada surutnya semangat untuk terus mengajak kepada orang lain dalam kebaikan. Kemudian teman-teman yang hadir di sini juga yang ikut serta menjadi peserta, bagian dari peserta yang Allah hadirkan langkahnya untuk bisa bertemu kita lewat virtual Zoom ini. Dan insya Allah itu orang-orang yang beruntung gitu. Kenapa? Karena dia mau diseru dalam hal yang ma'ruf. Dan panitia di sini berarti orang yang menyuruhnya dalam hal yang ma'ruf. Nah, Masya Allah, bagian dari orang yang beruntung, dan ini ada dalam ayat-ayat Allah gitu. Dan insya Allah ini bagian dari peran dakwah yang juga dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Cuman mungkin beda sarana ya, beda media. Kemudian selanjutnya nih, melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini kan apa namanya, ya, qiyam Ramadan ya, biasanya disebut qiyam Ramadan, yang biasa dilakukan setahun sekali di bulan Ramadan. Dan ini kalau tadi kayak kata Kak Faza tuh bilang, biasanya nih sholat tarawih ini meskipun momen, tapi kadangkala nih rakaat pertama itu full masjidnya. Barisan 1, 2, 3, 4 sampai full, pokoknya 4 baris tuh. Biasanya gitu ya. Sama di kampung ini juga gitu. Biasanya
kalau di kampung Widi itu kan ada masjid, ada musola. Masjid itu khusus laki-laki, musola itu khusus ibu-ibu. Nah biasanya khusus ibu-ibu itu ada 3 barisan tuh, itu udah yang paling full banget tuh satu kampung. Tapi nanti pekan keduanya udah mulai 2 baris, pekan ketiganya 2 baris, bahkan sebaris pernah juga gitu. Tapi nanti di pekan terakhir ini ya momen-momen pelepasan melepas Ramadan itu mulai nih penuh lagi gitu. Nah, itu biasanya apa yang terjadi di masyarakat ya. Mungkin juga bagian kita juga yang sebagai orang yang melaksanakan sholat tarawih juga mungkin pernah juga seperti itu. Gitu. Harapannya sih tidak ya. Kenapa? Karena setiap hari itu ya sama, rahmatnya Allah itu datang setiap hari selama bulan Ramadan gitu. Ampunan Allah itu juga sama, ada setiap hari selama bulan Ramadan, bukan di pekan pertama doang, bukan di pekan akhir doang gitu. Lantas kenapa itu terjadi nih? Semangatnya di awal doang dan di akhir, sementara di tengah-tengahnya kosong gitu. Nah, ini juga harus jadi harus cari nih pemantiknya, semangat untuk bisa terus istiqomah dalam melakukan kebaikan selama bulan Ramadan. Kita sama-sama cari motivasinya apa. Yang pasti yang paling utama motivasinya harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian ini poin selanjutnya ada menanti malam Lailatul Qadar. Tadi juga sudah disinggung ya, ini bagian dari keutamaan bulan Ramadan karena di malam-malam lain selain Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Gitu. Ini adanya di malam Ramadan. Nah, orang-orang pilihan pastinya yang bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Makanya kita kayak di 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita banyak-banyak semakin lebih dioptimalkan lagi gitu. Kenapa? Karena ya kita berharap sama Allah supaya kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Karena ada banyak keutamaannya yang luar biasa gitu. Ya. Apalagi siapa sih yang manusia yang penuh dosa ini yang nggak pengen kalau dosa-dosanya itu diampuni gitu kan, pasti itu menjadi harapan kita sebagai manusia yang punya banyak dosa gitu. Makanya biasanya di malam 10 terakhir Ramadan itu orang udah mulai banyak yang melakukan itikaf gitu kan, terus ya banyak-banyak berzikir, bahkan sampai ada juga yang nggak tidur cuman untuk berzikir, mendekat sama Allah, berkholwat dengan Allah gitu. Ini semata-mata untuk bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Nah, ini juga nih melakukan itikaf, jadi ingat pengalaman, jadi ingat pernah juga ini dilakukan, pasti juga selalu dilakukan oleh teman-teman pasti setiap Ramadan gitu. Dan ini juga ini pernah, jadi kita sama teman-teman cari masjid mana yang kayaknya enak buat ditidurin gitu. Enak buat ditidurin, terus juga masjid yang melakukan itikaf juga gitu masyarakat di masjid itu gitu. Jadi biar rame-rame gitu, enak. Terus ada pemacu untuk semangat beribadah juga nantinya gitu kan. Meskipun kalau awal-awal itu kebanyakan tidurnya gitu kan. Kenapa? Karena ya mungkin karena udah capek gitu kan, padahal baru beberapa lembar aja baca Al-Qur'annya udah mulai ngantuk-ngantuk, akhirnya udah langsung tidur gitu. Padahal itu kan sebenarnya momen meskipun kita ada waktu untuk istirahat, tapi kan nggak banyak istirahatnya, tapi harusnya banyak zikirnya, banyak tilawahnya, banyak berdoanya sama Allah gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya menjalankan umroh. Ini ada hadis dari Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya seorang wanita Ansor agar apabila datang bulan Ramadan hendaknya ia melakukan umroh karena nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah. Tentu ini menjadi keinginan kita melaksanakan umroh gitu ya, ke rumah Allah atau ke Baitullah dan pastinya harus dengan modal ya, nggak bisa serta-merta kita berangkat gitu aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa semoga teman-teman di sini kita semua Ramadan tahun ini ada di antara kita, bahkan mungkin kalau kita mau berharap kita berdoa semuanya ini di bulan Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan umroh bareng-bareng, insya Allah ya. Karena supaya mendapatkan keutamaan ini ya,
yang luar biasa. Siapa sih yang ketika kita melaksanakan umroh pengen pahalanya seperti pahala haji bersama Rasulullah gitu. Meskipun Rasulullah udah nggak ada, tapi gimana sih kalau kita berhaji ya? Kita ibaratnya haji saja. Tapi haji dengan Rasulullah dengan haji tidak bersama Rasulullah kan pasti beda ya. Feel-nya gitu, apanya ya. Pokoknya suasananya beda gitu. Ini yang kita cuma melaksanakan umroh aja itu nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah. Nah, itu pasti menjadi keinginan kita semua, dan ya mudah-mudahan ya kita kun fayakun ya, kalau Allah sudah berkehendak kan nggak mungkin nggak terjadi. Makanya kita berdoa mudah-mudahan ada di antara kita, dan mungkin ya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan umroh bersama ya, meskipun mungkin beda waktu, beda hari gitu ya, beda tempat, beda travel gitu. Ya mudah-mudahan ya, harapan kita semua. Kemudian poin selanjutnya ini melaksanakan taubat. Tadi juga sudah disinggung oleh Kak Falzah ya, kalau bulan Ramadan ini terbuka pintu taubatnya gitu. Pintu surga juga terbuka seluas-luasnya, sementara pintu neraka tertutup serapat-rapatnya gitu. Ini juga momen bagi kita ya. Kenapa? Karena bertaubat itu bahkan harusnya kita ketika kita melakukan dosa sekecil apapun itu, atau kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, kan kita harus selalu langsung bertaubat gitu ya, minimalnya beristighfar gitu kan. Kenapa beristighfar? Karena bentuk penyesalan, bentuk permohonan untuk Allah, semoga Allah itu memaafkan kehilafan kita gitu. Kemudian juga itu bentuk penyesalan supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama nantinya gitu kan. Nah, apalagi sampai terjadi perbuatan-perbuatan dosa yang besar gitu, kemaksiatan yang besar. Nah, ini harus segera harus segera disesali, harus segera bertaubat kepada Allah. Konteksnya itu, melaksanakan taubat itu bukan berarti harus nunggu setiap Ramadan ya, enggak. Setiap hari Allah itu, kenapa? Maksudnya gini, Allah itu kan maha pengampun. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pada saat itu kita langsung bertobat pun nggak jadi masalah, nggak harus nunggu bulan Ramadan. Cuman bedanya ya ketika bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan gitu. Maksudnya akan beda gitu. Allah itu akan buka seluas-luasnya pintu surga gitu. Makanya ketika kita mau melakukan kemaksiatan itu, ya ayo langsung bertaubat pada saat itu juga gitu. Cuman bedanya kalau di bulan Ramadan itu lebih kayak pahala aja dilipat gandakan gitu kan. Makanya bertaubat itu kan bagian dari kebaikan, berpahala kan? Bagian dari kebaikan kan. Nah, pasti kebaikan itu ketika kita lakukan dalam bulan Ramadan itu kan pasti dilipat gandakan pahalanya sama Allah gitu. Tapi bukan berarti di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan itu nggak ada pintu ampunan, sama sekali tidak. Tapi maksudnya sama sekali tidak ada persepsi yang begitu gitu. Jadi setiap hari itu Allah membuka pintu ampunan. Dan yang terakhir ini ada memberikan zakat fitrah bagi yang mampu. Biasanya sunnahnya itu sehari sebelum Idul Fitri ya gitu. Sebelum melaksanakan sholat Id itu kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi juga sudah disinggung sejarah kemenangan di bulan suci Ramadan. Ada beberapa perang atau jihad yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat yang di sana itu ada kemenangan gitu. Jadi kemenangannya itu bagi kaum muslim, dan itu tuh di bulan suci Ramadan gitu. Artinya gini, ketika kemenangan yang terjadi, yang dulu pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat itu banyak ya, pintu kemenangan itu terbuka selebar-lebarnya, maka bukan berarti belum tentu sudah pasti ya
pintu pertolongan atau pintu kemenangan itu akan Allah hadirkan kembali di setiap bulan Ramadan, termasuk di bulan Ramadan tahun ini gitu. Entah itu kemenangan dalam bentuk apa, entah itu pertolongan dalam bentuk apa, yang pasti Allah pasti akan senantiasa memberikan atau memberikan pertolongan untuk kaum muslim gitu. Nah, harapannya mudah-mudahan tahun ini, Ramadan tahun ini juga Allah pasti akan harapannya Allah akan membuka ya selebar-lebarnya pintu kemenangan bagi kaum muslim ya di tengah di tengah semakin peliknya kehidupan dunia, di tengah semakin terhimpitnya nih kaum muslim di antara orang-orang yang senantiasa memusuhinya gitu kan. Kita harapannya itu kemenangan Islam itu hadir gitu. Kemenangan Islam itu nampak, pertolongan Allah itu ada di bulan suci Ramadan tahun ini gitu. Dan ini ada 5 perang ya, perang Badar, perang Khandaq, kemudian ada penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah, kemudian juga perang Ain Jalut dan perang Tabuk. Nah, kalau perang Badar itu kan dia atau Ghazwah Badr al-Kubro, perang pembedaan, lantaran perang ini membawa kemenangan besar pertama bagi kaum muslimin. Kemudian juga perang Khandaq. Kemudian juga ada penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah gitu kan. Ini terjadi pada 20 Ramadan ya, 20 Ramadan di tahun 8 Hijriah. Ya, kemudian juga ada perang Ain Jalut, kemudian juga ada perang Tabuk. Nah, beberapa perang ini ya yang notabene-nya adalah perang yang dimenangkan oleh kaum muslim dan terjadi di bulan Ramadan gitu. Selanjutnya apa nih? Oke. Di bulan suci Ramadan ini momen terbukanya pintu surga. Nah, kalau memang Ramadan ini adalah momen terbukanya pintu surga, lalu harusnya apa nih yang kita lakukan untuk bisa mencapai surganya Allah? Kan pintu surga terbuka lebar nih. Momen apa nih yang hal apa atau aktivitas apa yang kita lakukan atau hal apa yang bisa yang membuat kita lebih semangat lagi untuk bisa mengisi aktivitas-aktivitas Ramadan. Nah, ini yang pertama adalah menggapai surga di bulan mulia. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang harus kita raih ya. Kita lakukan hal kebaikan apapun, sesimpel apapun kita lakukan saja. Misalnya kayak kita menemukan duri di jalanan. Nah, itu kan pahala ya, meskipun hal itu kita lakukan, hal itu biasa kita lakukan di luar selain bulan Ramadan, tapi ketika itu dilakukan di bulan Ramadan maka pahalanya kan berlipat-lipat gitu. Itu baru hal yang sepele, apalagi hal-hal lain yang lebih besar gitu dampaknya, hal-hal lain yang lebih besar impact-nya buat masyarakat. Misalnya apa? Misalnya kayak teman-teman ada di sini, kayak panitia Yuki Community ini mengajak kepada kebaikan, berdakwah gitu. Kalau kita kalau kita misalnya kita nggak biasa ngomong untuk mengajak kebaikan lewat lisan, kalau kita bisanya cuma lewat tulisan, misalnya bikin tulisan dan sebagainya, lakukan aja apa yang kita bisa lakukan gitu. Karena itu momen ya, bukan berarti begini. Kita mau berdakwah cuman karena di bulan suci Ramadan nih, karena pahalanya dilipat gandakan. Di luar bulan suci Ramadan kita nggak mau dakwah lagi. Nah, bukan berarti begitu. Maksudnya ketika di luar bulan suci Ramadan saja kita mau melakukan, lantas kenapa nggak lebih optimal lagi ketika di bulan Ramadan, karena pahalanya lebih berlipat-lipat lagi gitu kan. Nah, itu pasti yang sedang diupayakan oleh kita ya, oleh teman-teman apalagi gitu. Makanya Widi sendiri salut banget nih sama teman-teman panitia, sama peserta yang hadir di siang hari ini juga, yang mau meluangkan waktunya. Ini sebuah kebaikan juga, dan mudah-mudahan ini sebenarnya sharing aja ya, bukan Widi sok tahu, bukan Widi yang paling paham, enggak. Tapi Widi yakin juga apa yang Widi sampaikan teman-teman udah jauh lebih paham, udah jauh lebih tahu. Cuman karena memang kebetulannya Widi yang diamanahkan di sini untuk bisa menyampaikan, untuk
untuk bisa sharing sedikit ilmu yang Widi punya, maka ya Widi berkesempatan untuk menyampaikannya ke teman-teman gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi jalan kebaikan ya, dan mudah-mudahan nanti pemantik semangat untuk bisa berdakwahnya itu semakin ditingkatkan lagi di bulan suci Ramadan gitu. Nah, ini luar biasa. Prepare-nya udah jauh lebih optimal insya Allah teman-teman ini. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat. Mulai nih kita sedikit demi sedikit dibiasakan ya, yang mungkin kita masih kayak ngomong asal jeplak gitu. Biasanya kan namanya mulut manusia kan kadang suka hilaf, namanya manusia gitu kan. Ketika misalnya kita ngomong nih sama orang tua misalnya, biasanya kita asal aja misalnya, meskipun bercanda sih gitu, tapi tidak kita pungkiri ternyata tidak bisa kita pungkiri ternyata kalimat kita ini secara nggak langsung itu menyakiti orang tua kita karena lisan kita yang nggak terjaga misalnya. Nah itu tuh mulai diminimalisir, mulai ditahan-tahan egonya, emosinya. Namanya juga manusia kan kadang sifat bakonya itu selalu ada ya, tergantung pemicunya gitu. Nah, cuman nanti tergantung kita mengendalikan emosinya itu dengan cara yang seperti apa gitu. Nah, kemudian yang poin selanjutnya kita berpikir kita kita kayak sholat gitu ya. Poin ketiga ini kan boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Kayak sholat. Gimana sih kalau kita biar sholatnya itu khusyuk, ya kita kan harus selalu beranggapan bahwa siapa tahu ini sholat kita yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita itu memaksimalkan betul-betul kekhusyuan kita ketika melaksanakan sholat. Begitupun juga dengan menyambut bulan Ramadan. Atau ketika kita mengisi aktivitas di bulan suci Ramadan. Anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Supaya kita betul-betul maksimal dalam dalam melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Nggak ada sedikit pun, bahkan kalau bisa bukan nggak ada kesalahan ya, bukan nggak ada dosa. Kalau dosa pasti dilakukan oleh manusia gitu. Cuman setidaknya minimalisir seminimal mungkin gitu. Perkara-perkara yang mengundang murkanya Allah gitu. Gitu. Nah kemudian seperti itu mungkin dari Widi. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Sampai sini atau ada yang kurang mungkin ada yang kurang ada yang kurang dimengerti. Enggak kok Kak, Masya Allah Kak, penjelasannya cukup sangat cukup Kak. Di mana kan yang tadi Kak Widi bilang kan bahwasannya Ramadan itu nggak menjadikan alasan kita untuk meminimalisir kegiatan kita, apalagi ditambah saat ini kan lagi pandemi ya. Jadi mungkin orang-orang bilang ya udah di rumah aja, leha-leha, rebahan kayak gitu. Padahal yang kayak Kak Widi bilang harusnya kita menjadikan bahwa kita menganggap bahwa Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita. Jadi kita mempersiapkannya dengan yang terbaik. Yang kayak tadi Kak Widi juga bilang kan bahwasanya semuanya itu ya dilakukan. Kita nggak tahu tahun depan kita bakalan menjumpai Ramadan kita atau enggak, atau bahkan ketika sahur nanti mungkin sahur terakhir kita, yang namanya ajal kita kan nggak ada yang pernah tahu. Mungkin karena durasinya sudah hampir habis, kita tidak ada sesi tanya jawab ya Kak. Untuk peserta yang lain mungkin kalau mau memberikan pertanyaan bisa japri di grup WhatsApp kita. Kita punya grup WhatsApp di mana teman-teman yang udah masuk, yang udah bergabung bisa terus mantau kegiatan kita, di mana diisinya bukan cuma buat jadwal kajian kita aja atau reminder, tapi teman-teman bisa sharing di grup WhatsApp kita, entah bertanya atau berpendapat. Jadi mungkin sekian aja, mungkin sedikit closing statement lagi dari Kak Widi terakhir Kak, sebelum ditutup untuk sesi foto-foto kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya kalau
apa yang mungkin Widi sampaikan ini masih jauh dari jauh dari sempurna gitu. Cuman poin pentingnya mudah-mudahan ketika kita melaksanakan aktivitas bulan Ramadan nantinya itu persiapannya yang sudah harus betul-betul matang, kemudian memaksimalkan aktivitas-aktivitas yang banyak yang banyak kebaikannya tentunya. Kalau tadi kan poin gini, maksudnya gini, kalau kebaikan itu kan ada yang kebaikan itu untuk kita lakukan kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri, atau ada juga yang ketika kita melakukan kebaikan itu tuh impact-nya buat orang banyak gitu, untuk masyarakat, untuk teman-teman kita, untuk semuanya gitu, untuk masyarakat gitu. Cuman nah yang paling gini, kalau kita melakukan kebaikan kemudian impact-nya untuk kita sendiri saja kita bisa melakukannya, kenapa kita tidak bisa melakukan kebaikan yang itu tuh impact-nya jauh lebih besar gitu untuk umat. Kayak misalnya tadi poin amar ma'ruf nahi mungkar itu ya yang ada di untuk menuju pintu surga Allah itu gitu. Nah, poin berdakwah itu poin berdakwah itu bukan berarti gini loh, kayak yang ya aku nggak bisa ngomong di hadapan umum, nggak bisa aku belum punya banyak ilmu untuk bisa menyampaikan gitu. Tapi kan ketika itu kebaikan, hal apapun yang itu menjadi kebaikan kemudian kita sampaikan kepada orang lain, atau misalnya kita kayak yang melarang orang lain untuk melakukan kemaksiatan, itu kan juga bagian dari dakwah gitu kan. Nah, termasuk juga kayak teman-teman di sini itu juga kayak mengajak untuk ikut kajian. Nah, itu juga sama, berarti bagian dari dakwah gitu. Dan itu tuh kebaikan bukan untuk kita sendiri. Kebaikan untuk kitanya itu misalnya apa? Ketika kita mengajak orang untuk misalnya kayak kajian nih, teman-teman panitia Yuki gitu mengajak teman-teman untuk kajian hadir meskipun via Zoom. Nah, kebaikan untuk dirinya sendiri itu apa? Kebaikan untuk dirinya sendiri itu ya jadi kayak lega gitu, punya ilmu kemudian disampaikan. Kemudian bisa punya banyak teman juga gitu kan, menjalin silaturahim juga. Kemudian poin yang kebaikan untuk umatnya, atau kebaikan bukan cuma untuk kitanya itu kayak apa? Misalnya ya ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik kemudian ditiru, nah itu kan jadi amal jariah untuk kita gitu. Kemudian apalagi kalau sesuatu itu dilakukan untuk mengubah atau kayak misalnya sekarang nih kajian yang dilakukan oleh Yuki setiap pekannya itu kan itu dalam rangka untuk melakukan perubahan dalam hal apa? Perubahan ya untuk manusia itu menjadi lebih baik, kemudian misalnya dalam hal perkara-perkara apapun itu bisa menjadi lebih baik. Nah, termasuk menjadi umat muslim, menjadi seorang muslimah yang bisa lebih taat lagi kepada Allah. Jadi mungkin ya, Masya Allah, closing statement-nya sangat ini ya, sangat menggugah kita bahwasannya jangan lupa berhenti berdakwah. Jadi yang kayak Kak Widi bilang tadi, ajak teman-temannya untuk ikut kajian. Jadi jangan lupa share ya YouTube kita ini. Teman-teman bisa cek langsung di channel YouTube kita, sama namanya kayak gini, you_ki. Jadi reminder ya. Jadi gimana nih Kak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin Hadi tutup aja dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semua, Ukhtina yang cantik-cantik semua, yang insya Allah soleh. Semoga Ramadan kita kali ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan, seperti yang teman-teman tadi sudah harapkan. Gimana kita tutup aja kali dulu ya Kak? Apa mau sesi foto-foto dulu? Yang statement dari pemateri pertama. Oh iya, silakan Kak Falza. Closing statement. Alhamdulillah. Ya, nggak terasa ya. Udah waktunya jam 3 aja. Alhamdulillah. Ya, jazakillah khairan. Teman-teman sudah atas kesempatannya. Ingat ya. Jadi memang kita mempersiapkan Ramadan ini bukan berarti tadi
bulan-bulan seterusnya atau sekarang ini kita menjadi, berleha-leha gitu. Nah, di momen bulan Ramadan ini diharapkan yang tadinya misalnya kita masih kesulitan gitu ya untuk, mencari teman dakwah gitu, semoga Allah memudahkan gitu ya. Misalnya teman-teman yang, tadinya agak males gitu baca tilawah gitu, jadi Allah mudahkan. Juga, Allah mudahkan juga dalam, berdakwahnya juga gitu. Karena memang, kunci dari apa ya, dari semangat itu adalah berdakwah gitu. Kayak tadi, eee, kita nggak bisa menyimpan rasa senang itu sendiri gitu, karena kalau misalnya rasa senang itu kita simpan sendiri atau rasa misalnya kita baru tadi ya, mendapatkan semangat gitu untuk, menyiapkan Ramadan gitu. Kita tahu kalau misalnya Nabi Muhammad itu, puasanya tadi seperti itu gitu. Nah kita nggak cukup untuk, sampai di diri kita sendiri gitu. Kita perlu untuk menyebarkan ke orang lain, kita perlu untuk di-sharing ya kepada orang-orang di sekitar kita agar semangatnya itu tetap terjaga. Jadi memang itu kunci kunci utamanya sih ya. Jadi teman-teman, karena sudah tahu ilmunya insyaallah tinggal, semangat lagi untuk menebarkan yang sudah diketahui. Oke, itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada hari ini. Mari kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi, sesi foto. Siapa yang screenshot, Kak? Kak Aski, Kak? Atau Kak Falza? Dina ya. Sebentar ya. Berarti Kak Aski, Kak Aski langsung ya memberikan aba-aba. Ya sebentar, aku terangin itu dulu ya, terangin muka aku biar muka aku kelihatan. Maaf. Oke deh. Ya, mungkin teman-teman bisa dibuka kameranya ditutup, tapi ingat ya, auratnya tetap dijaga. Ayo dibuka kameranya. Karena sebentar lagi kita akan sesi dokumentasi. Ayo Kak Rahma, Kak Anissa Fitriani, Kak Nan Shirley, iya ya. Ayo ditunggu. Mau gaya Ditunggu. Kira-kira berapa kali nih Kak kita sesi fotonya? Berapa ya? 3 ya, seperti biasa ya. 3 aja lah seperti biasa. 3? Oke, baik. Sebentar ya. Oke, 1. Mulai nih, sudah? Kita gaya biasa dulu ya, gaya kalem. Gaya kalem. Senyum aja. 1. Sudah belum nih? 1. Ya. Ayo yang lain. 3. Oke. Lagi. Kata takbir kan? Yang kedua takbir. Oh, takbir. Jangan lupa aurat ya. Silakan takbir. Oke, sudah. 1. Sudah siap? Ya. Itu atau siapa namanya Rini, jangan itu kepalanya miring jadi kelihatan, mendingan ke tengah lagi Rini. Jadi tengah lagi maksudnya. Ada penata gayanya nih ya. 1, 2, senyum, 3. Oke. Lagi terakhir gaya bebas. Gaya bebas. Oke, bentar. Gaya bebas apa ya? Aku pikir dulu. Gak tahu lah. Gaya bebas. Mau puasa kali kayak gitu ya? Terserah deh, ini namanya kan gaya bebas. Marhaban, tangannya iya itu.
Iya, kayak gini aja ya. Kayak gini Ya. teman-teman. Nah, kayak gini. Edisi menyambut Ramadan. Masalahnya aku cuma kayak gini berarti ya, tangannya satu. Iya. Soalnya kakak nggak bisa pencet tombolnya. Iya. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, barakallah. Ya Allah. Mungkin terakhir, Hani tutup aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Benar-benar ini beneran penutup ya. Tadi kan ngomongnya penutup mulu dari tadi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dikabulkan semua, diberikan Allah kemudahan berupa rencana Ramadan yang tadi sudah disebutkan. Dan seperti biasa, minggu depan tetap ikut kajian kita ya. Karena insya Allah, walaupun Ramadan, kajian kita tetap ada. Jadi, stay tune dan ajak teman-teman yang lain. Oke, sekian dari Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Kak Fauza, Kak Wiki. Jazakumullah khairan.